Jangan bohong. Bilangnya ya ayyuhal ghos, tapi kita nyimpang. Terus di situ ada wandur ilayya sayyidi binadr. Pancarilah saya dengan pancaran batin, dengan nadroh jenengan. Tapi kita mengu, amalannya gak dibaca, mujadahnya digenti dari yang lain-lain dengan alasan saya ngamalkan lagi dia laku itu laki dia itu yang lillah bilal di rasul lahir batin. Ini penipuan di dalam jiwa kita yang tertipu dengan keadaan kita. Jangan terpengaruh. Walaupun ada orang keramat, matahari dihentikan, jangan terpengaruh. Walaupun orang keramat dongani mandi, jangan didongani langsung ada uang 10 miliar, jangan terpengaruh. Ini urusan batinnya. Kita masih terpengaruh. Orang sakti gitu aja bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du, hadirin ingkang kula mulyakaken, termasuk dari teman-teman kru Alam Hikmah. Alhamdulillah kita baru selesai mujadah ya. Sekarang ada sedikit yang panjenengan perhatikan, terutama sini kami. Kita ini kebagian hidup ke akhir zaman. Hidup di mana banyak ujian-ujian yang akan menggelincirkan kita. Lebih-lebih perjalanan menuju Allah dengan adanya guru rohani ya. Kita ini wajib mencari guru yang membimbing hati, itu wajib. Kan sering tadi disampaikan, kalau sampai kita di dunia ini, hidup di dunia ini kebetulan ya hanya begini-begini, tidak mau memperhatikan rohani. Artinya tidak ada yang membimbing rohani. Ini Syekh Daud bin Makholah dalam kitabnya menyatakan mutalabbisan bil kabair. Jadi dosa besar. Kharaja minha, jadi keluar dari dunia, mati. Tidak ada nuntun hati, tidak ada nuntun jiwa. Itu disebut dosa besar. Mutalabbisan bil kabair. Dosa-dosa besar. Terus walaupun ibadah kita sebanyak jin dan manusia, ngamalnya bagus, ibadahnya bagus, ilmunya tinggi, tapi kalau tidak ada membimbing rohani, itu disebut mutalabbisan bil kabair. Saya dipanggil Abel, saya ngaji bersama jenengan, tetap dosa besar. Wa ingkana bi ibadatis saqalain, walaupun kami kita panjenengan orang amalnya itu sebanyak langit dan bumi, selangking akeh amal. Inilah perlu yang kita cari. Padahal fenomena akhir zaman itu jarang orang memperhatikan jiwa itu jarang. Yang dicari apa untungnya? Aku ngamal wakil dia, apa oleh? Kalau tidak ada hasilnya lari, putus sudah dengan bimbingan guru. Jangan harus tahu, Allah memiliki ulama warasatul anbiya yang sempurna. Dalam kitab-kitab sufi itu disebut al-ghaus, ghausu. Ghaus itu orang dipilih. Kita harus mencari, setidak-tidaknya mencari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan rohani. Ya.
yang sangat keilmuannya itu jelas. Bukan teko awake dhewe, bukan hanya pengertian, sebab ilmu itu ada pengertian. Contoh, kita harus ning cara ini itu pengertian, pengetahuan. Akhirnya kalau panjenengan pinter, pandai menyampaikan, pandai cerita bab rohani, pandai menceritakan ilmu tasawuf, kitab sekian sekian. Bukan itu hanya pengetahuan. Tidak disampaikan tapi khusyuk itu pengetahuan, tapi khusyuk teman apa ora gitu loh. Makanya Syekh Daud bin Makholah, kalau kita tidak menemukan guru rohani atau sanad keilmuannya sampai ke sana, sampai pada Rasulullah, mutalawisan bil kabair, dosa besar. Bukan dosa melakukan perbuatan lahiriah. Dosa besar itu dosa rohani. Ya. Iblis apakah banyak dosa lain? Enggak, iblis itu ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Malah jadi pimpinan malaikat itu. Tapi satu dosa rohani tidak ditolong oleh Allah. Diusir dari surga. Jadi ini penting. Apalagi ya, Allah tahu dalam jiwa saya. Jangan aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sendiri, maka diilhamkan kepada kita jiwa kita. Apa? Fujur, sifat-sifat yang mazmumah, sing elek. Diri hati, bangga dengan dirinya, merasa aku, hasud, apa lagi? Ngerasani, intinya rumongso aku. Ini dosa besar. Harus punya yang membimbing hati. Silakan ngaji 100 ulama, tapi kalau guru yang satu boleh pindah, kecuali guru yang kita pindah itu lebih tinggi derajatnya, derajat kerohaniannya. Misalkan panjenengan guru pada anak, pada saya. Itu panjang pindah boleh, asal guru yang panjang pindah itu lebih bimbingannya, lebih tajam rohaninya, lebih mengantarkan musilatil hadratil aliyah. Tapi kalau kita sudah turun mencari guru yang hanya mengetahui didik kitab, didik ilmu, panjang apal, panjang setuju, tapi belum merasakan, cari yang bisa merasakan. Maka walaupun andaikan jenengan itu sudah jadi guru, bisa menyampaikan al-hikam, bisa jadi pimpinan wirid-wirid rohani, wajib mencari gurunya untuk memasukkan pengetahuan itu menjadi pengeterapan. Kabeh ngerti. Ilmunya ya, kamu itu Allah yang mana? Itu kan pengetahuan hanya bilang. Ya. Jadi kita harus menyadari sepenuhnya. Di zaman yang penuh fitnah ini, pertama kali yang iblis masuk itu urusan rohani, pokok jangan sambung kepada Allah. Kalau kamu mau ibadah, asal gak sambung kepada Gusti Allah. Karena sambung kepada Allah itu harus melalui Rasul. Iblis pun pokok kamu jangan sampai istidor sambung pada Rasul. Sekedarnya saja. Nah, guru yang menuntun hati menuju Allah, menuju Rasul, ini yang terakhir kita ini teruji. Ya apa-apa, wis mujadal, sing penting kowe ojo nang Mbah Yai. Ojo nang beliaunya guru. Itu maksudnya itu ya. Di sinilah banyak penyimpangan-penyimpangan karena tidak merasakan, karena tidak memahami. Maka kalau panjang, ini gak sempurna, boleh penyempurna lain. Ini alamat putus itu. Ini urusan rohani, bukan urusan dunia. Kalau sudah putus, sudah hati kita ini sudah lupa. Bahkan lupa untuk berjuang, lupa untuk menyiarkan, sementing aku. Sampai bila perlu kalau ada orang minta tolong, kamu sekian, yang dicari adalah uang. Apalagi sampai melakukan ritual di luar bimbingan guru.
Ini zaman zalzalah, zaman ujian. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya yang di Wahidiyah, kita lurus kembali pada al-Ghos. Ya ayyuhal Ghos salamu. Kita nyebut wahai Ghos, salam Allah kuhadirkan. Jangan bohong. Bilangnya ya ayyuhal Ghos, tapi kita nyimpang. Terus di situ ada wandur ilayya sayyidi binadur. Pancarilah saya dengan pancaran batin dengan nadroh jenengan. Tapi kita mengu, amalannya gak dibaca, mujadahnya digenti dari yang lain-lain dengan alasan saya ngamalkan Wahidiyah, laku nito, laku Wahidiyah itu yang lillah billah li rasul lahir batin. Nah, ini penipuan di dalam jiwa kita yang tertipu dengan keadaan kita. Di sini tidak ada masalah, kami hanya mengingatkan Al-Fakir panjenengan kalau sudah putus sampai di dalam kitab Takribul Usul, bahkan di kitab berapa saja, kalau ada orang berguru kok ragu untuk guru nih mengatakan 5, apa 5? Mengapa? Kok kamu boleh terus dia lari? Lam yuflih, apa lam yuflih? Gagal, tidak ada hasilnya, tidak berhasil, artinya gagal. Bukan gagal ekonomi ini, bilang itu tambah soge. Gagal rohani untuk usul kepada Allah. Itu segalanya. Jangan dikai wiritan banyak, sukses, tambah kaya. Nanti ditinggal. Tapi walaupun panjang itu diuji tetap begini, tapi hati ridho. Hati rendah. Ini yang dicari. Dunia ini yang dicari sekarang bukan Allah. Lesannya bunyi Allah. Tapi sejujurnya yang dicari itu adalah pengaruh. Ya apa aku duwe pengaruh, ya apa aku bisa lebih. Ini adalah penyakit-penyakit batin. Berguru yang sukses itu, ketika jenengan tidak berubah kehidupan dunia, tapi hatinya semakin dekat pada Allah. Semakin banyak menangis, merasa rendah. Semakin ngoreksi dirinya. Yang sholatnya kurang, semakin banyak sholatnya. Karena semakin dekat pada Allah. Sekarang katanya dekat pada Allah, tapi kok gak sholat, kan aneh. Artinya gak sholat, gak niru Rasulullah. Atau kita ngaku memati Kanjeng Nabi, tapi kami tidak dilatih. Jangan dilatih, ya. Jadi saudara-saudara saya yang mendengarkan ini dan ini, latihlah diri kita, tengoklah diri kita. Kita yakin kita ini bukan siapa-siapa, tapi buktikan dengan praktek. Kita yakin Allah pencipta. Kami bukan apa-apa, buktikan dengan rasa. Kalau saya nyebut rasa 0. Kalau yang ada tanya, dilihat di TikTok atau YouTube Alam Hikmah, TikTok Alam Bab 0. Jadi kita akan meninggalkan dunia yang fana. Ya ayyuhal ghawsu salamu bitawandur ilayya sayyidi binadro. Minta musilatil usul kepada Allah. Kita belum sampai usul, di jalan dipotong oleh kemauannya sendiri. Akhirnya alat yang dijadikan oleh guru untuk mencapai usul dikhianati untuk kepentingan pribadi. Aku lek ngamal lagi, engkau aku ini. Aku kalau mengamalkan bisa gini. Ini sudah penyimpangan rohani yang sangat tajam. Tidak ada kepentingan. Aku mengamalkan karena Allah. Apapun terjadi karena Allah. Karena hidup ini diuji. Ya. Jadi kita ini urusan rohani. Kalau urusan jasmani, kelonjenan itu. Kalau memang Allah menghendaki baik, ya baik. Maksudnya rezeki lancar. Dan kalau tidak, ini urusan menemukan Tuhan. Urusan mencari la ilaha illallah. Ilmu ini bodoh. Ngobokno aku itu butuh guru. Makanya yang merasa jadi guru, cari gurunya lagi. Jangan, kebanyakan yang paling bahaya itu orang merasa sudah menyampaikan, iso nyampe no rumus jadi guru, ini paling bahaya. Takaburnya lebih halus, merasa mampu. Kalau dikatakan gitu, Panjang mengatakan, saya enggak terima, enggak aku iso. Padahal jujur tidak bisa. Merasa bisa itu malah bodoh. Malah bodoh. Merasa dekat, malah jauh.
Tadi ru'yatul qudbi, aku iso khusyuk, aku iso mujadah, aku iso nangisi dosa. Jadi merasa aku bisa menemukan Allah di dalam diriku. Wah itu budun, aduh. Semakin dekat kepada Allah, semakin Allah, semakin dekat kepada Allah. Jadi saudara saya yang sudah mengamalkan wajibnya dimanapun, yang tekun mencari berlian, hanya cukup mujadah sedikit. Yang banyak, ya orang mencari emas seperti di Kalimantan, di Irian itu berat apa enggak? Berat. Kalau dapat ya dirampok, membunuh di sana, berat. Kalau panjang mencari batu ya silakan enteng-enteng saja. Ya, kalau mencari permata ya lebih permatanya rohani. Ilmu, jadi permata mutiara yang disimpan di jiwa. Nah, mutiara itu di hati dengan masa di hati ada menentang Tuhan. Apa menentang Tuhan? Allah kuasa. Kita menyatakan semua Allah, tapi hati masih merasa mampu. Itu menentang. Semua Allah, tapi di sini masih jaga no amal. Itu kan menipu. Ya semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipilih kali Gusti Allah, kita dipilih. Hilangkan kebencian, hilangkan perasaan aku. Apa bisa menghilangkan? Ngomongnya gampang. Mumpung ada jalur yang menuntun itu, jangan sampai putus dari bimbingan seorang guru. Kita jangan terpengaruh dengan ilmu yang seindah apapun. Ilmu tetap ilmu, hanya pengetahuan. Banyak orang tertipu karena pengetahuan. Berbondong-bondong, tetapi musilatil hadratil aliyah. Itu ada guru sendiri. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'idna. Terus mandur, minta disoroti batin. Ilayya, mandur ilayya Sayyidi bin Abdul. Untuk apa? Wusul, musilatil khadr, untuk wusul. Nah wusul itu ono wusul ilmunya, ilmu wusul, ono hakikat wusul, ono ma'rifati wusul. Nah, yang kita pelajari yang banyak itu adalah masih ilmu nih wusul. Kita terlena di situ. Padahal belum tahu hakikat wusul. Nol, gampang ngomong nol. Kabeh Allah gampang, cuma merasa itu. Itulah yang dituntut. Mujadah kita seberapa. Jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Semoga Allah meridai kita. Ya, saya kira cukup. Moga Allah meridai, kita dipilih, anak-anak kita, keluarga kita mohon pada Allah dengan kerendahan, dengan perasaan bodoh, perasaan yang hina-dina, karena innal insana layatagha, sesungguhnya manusia itu melampaui batas, zalim melalui itu, melampaui batas. Kalau kufur melampaui batas. Di situ mengapa? Karena hatinya merasa cukup dengan dirinya. Iso aku nih. Jadi orang merasa aku itu melampaui batas. Muka Allah mengangkat, menolong kita. Jangan terpengaruh. Walaupun ada orang keramat, matahari dihentikan, jangan terpengaruh. Walaupun orang keramat dungani mandi, jangan didongani langsung ada uang 10 miliar, jangan terpengaruh. Ini urusan batinnya. Kita masih terpengaruh. Ono wong sakti gitu aja bingung. Padahal dia itu ujian. Jangan khawatir, nanti akan datang orang sakti, itu akan datang. Siapa itu? Dajjal. Matahari dihentikan berhenti 40 hari sampai mandek. Ada yang sakti mendatangkan gunung roti. Selama enggak kepincut, sekarang udah kepincut dia iso ngambil. Ini saja kepincut, dungane mandi dia kepincut. Nah, ini kan kepincut itu apa? Tertarik, tertipu di situ. Jangan. Berjalan menuju Allah itu lurus. Omongan enak didik itu terpincut. Jadi ikuti. Makanya zaman sahabat itu, tabiin itu pernah mengatakan, aku ketemu orang-orang yang dia tidak butuh ucapan dan pidato kayak gitu.
tapi dia kagum dengan orang yang berakhlak. Artinya yang memiliki akhlak seperti Rasul, li Rasul, bi Rasul, li Rasul. Itu dan sekarang kan tidak. Maka kita banyak tertipu itu karena lamisi lesan, apa lamisi? Pintar berbicara. Kalau panjang pintar bicara bisa jadi penipu nanti. Penipu berkedok agama. Padahal kita nggak bisa ngeterap loh. Tapi betul. Makanya jangan puas kan, harus dilatih. Kita tetap merasa rendah sebentar. Jangan-jangan panjang kepada saya penipu dan penipu berkedok ngajari lagi dia saja penipu. Dan penipu karena saya nggak bisa ngeterap loh. Ngongkoni wong dok. Ya, semoga saja Allah meridhai. Semoga Allah membimbing kita mulai banyak tirakat, banyak menjaga yang tujuannya satu, menderek pada guru rohani, derek tuntunan Rasul untuk menuju Allah. Titik. Oke ya? Semoga Allah meridhai dan jenengan dipilih oleh Allah sekeluarga anak-anak ketika meninggalkan dunia dalam posisi rohani yang lurus bi husnil khatimah. Saya kira cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.